Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Dwi Pustasari. Di sini saya ingin membahas tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air yang saya bahas yaitu tentang pencemaran air sungai akibat limbah pemindangan yang sedang terjadi akhir-akhir ini di kota saya sendiri di Trenggalek, Jawa Timur. Nah, pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Nah, sebenarnya kan kalau kita pikirkan air ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminasi antropogenik atau bahan-bahan kimia. Biasanya ditandai dengan perubahan bau, perubahan kejernihan air, perubahan warna air, dan sebagainya. Fenomena alam seperti Gunung Merapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Misal jika ada terjadi gunung berapi, nah hasil dari meletusnya gunung berapi yang mengenai air itu juga dapat merusak ekosistem air. Pencemaran air sering terjadi terutama di daerah sungai. Jika diteliti lebih banyak lagi, ada banyak sungai yang tercemar, baik itu dari limbah industri maupun sampah plastik. Namun, yang sering kita jumpai di daerah sekitar kita, pencemaran sungai diakibatkan oleh adanya sampah plastik. Karena banyak orang yang membuang sampah di sungai, terutama di beberapa daerah di desa atau daerah pesisir. Selain itu, juga ada pencemaran air laut yang disebabkan oleh limbah. Namun, biasanya jarang terjadi, karena laut dijaga dengan sangat ketat oleh pemerintah. Namun hal seperti pencemaran air ini terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek, terutama daerah pesisir di Kecamatan Watulimo. Nah, potensi sumber air minum yang dimiliki Kabupaten Trenggalek ini sebagian besar terletak di pegunungan. Sumber air sebagian besar berupa air permukaan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Penyediaan air baku di Kabupaten Trenggalek diantaranya berlokasi di Desa Tangkil, Desa Ngambiran, Kecamatan Panggul, Desa Kalimanggis, Kecamatan Watulimo, Desa Nguncar, dan Desa Boloroto, Kecamatan Kampak, serta Desa Ngrampal, Kecamatan Munjungan. Selain itu, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Trenggalek. Bagian kawasan pesisir pada Kabupaten Trenggalek memiliki potensi pariwisata pantai dan gua. Trenggalek memiliki penduduk yang padat untuk ukuran kabupaten yang bisa dibilang kabupaten kecil. Karena adanya kepadatan penduduk inilah yang menjadi penyebab banyak masalah sampah. Banyak penduduk, maka banyak pula sampah yang dihasilkan, mulai dari sampah plastik, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Namun, selain berbagai jenis sampah dan limbah di atas, ada salah satu limbah, yaitu berupa limbah cair, yang bernama limbah pemindangan. Nah, limbah pemindangan ini terjadi di 3 desa di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yaitu Desa Margomulyo, Desa Prigi, dan juga Desa Tasikmatu, yang merupakan bagian desa yang dekat dengan pesisir. Nah, karena ketiga desa ini dekat dengan pesisir, rata-rata profesi para masyarakat di sana yaitu nelayan dan membuka industri pengolahan ikan yang disebut pemindangan atau pengawetan pada ikan. Nah, sungai di Desa Margomulyo, Prigi, dan juga Tasikmatu yang merupakan bagian desa yang ada di Trenggalek ini awalnya terlihat jernih. Namun, saat ini warna airnya berubah menjadi kehitam-hitaman dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Mengapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena adanya limbah hasil pemindangan ikan yang dibuang sembarangan di sungai di desa ini. Selain itu,
Pencemaran air di sungai ini sudah termasuk fatal. Mengapa demikian? Karena limbah yang mencemari sungai ini sudah menyerap ke tanah hingga ikut mencemari sumber air pemukiman warga sekitar, seperti air sumur dan sumber air di sekitarnya yang ikut berubah menjadi kehitam-hitaman dan menimbulkan bau tidak sedap. Pemindangan ikan adalah salah satu cara mengawetkan ikan secara sederhana. Dan pemindangan ikan sendiri ini juga merupakan usaha yang berdampak positif pada perekonomian di Trenggalek. Karena ini merupakan industri yang kecil dan home industri, serta membutuhkan modal yang sedikit tapi memberikan keuntungan yang banyak. Oleh sebab itu, pemerintah tidak bisa menghentikan proses industri pemindangan ini, sehingga butuh cara untuk mengakali hal ini agar tidak terjadi pencemaran pada sungai. Ya, salah satunya yaitu kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak membuang limbah sembarangan di sungai. Nah, perlu adanya disediakan tempat pembuangan limbah sendiri agar tidak sembarangan dibuang. Nah, sebenarnya selain limbah ini bisa dibuang begitu saja, limbah ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Misalnya dibuat pupuk. Untuk proses pengolahan ikan sendiri itu bisa diatur atau diakali. Untuk hasil limbahnya itu bisa digunakan bisa diolah menjadi produk pupuk organik. Misal pupuk yang diperuntukkan untuk budidaya mikroalga. Nah, pupuk budidaya mikroalga ini telah dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, prosesnya ini bisa kita pelajari dengan membuka situs web oleh mahasiswa Universitas Brawijaya sendiri ini di internet. Nah, kita bisa mempelajari dari situ dan bisa membantu memberikan edukasi atau membantu masyarakat sekitar sana untuk mengolah limbah cair tersebut digunakan untuk diolah menjadi pupuk dengan baik. Selain itu, hasil pemindangan ini tidak semuanya pantas dibuang begitu saja, karena ada beberapa bagian dari limbah ini yang masih memiliki gizi dan bisa diolah menjadi makanan tertentu yang memiliki gizi yang baik dan menyehatkan, seperti petis ikan yang merupakan hasil samping dari proses pemindangan ikan dengan air garam, yang mengakibatkan petis ikan memiliki daya awet yang cukup tinggi, di mana garam dengan konsentrasi cukup tinggi berfungsi sebagai pengawet atau penghambat pertumbuhan mikroba pembusuk serta meningkatkan ekonomi Trenggalek jika dijual, karena petis ikan sendiri juga merupakan makanan yang enak. Nah, untuk mempermudah penanganan limbah cair ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan antara tampungan limbah cair dari proses pencucian ikan dan limbah cair dari proses perebusan ikan. Nah, berdasarkan pertimbangannya, kedua limbah cair ini memiliki karakteristik yang berbeda, maka jika disatukan itu akan merusak segalanya. Penanganan limbah tidak akan maksimal jika kedua limbah cair ini dicampurkan, karena kita bisa melihat karakteristik kedua limbah cair ini sangat berbeda karena dari proses pencucian ikan dan proses perebusan ikan. Sebelum masuk ke bak penampung, limbah cair dari proses pencucian ikan akan mengalami penyaringan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan air dengan
padatannya seperti sisa ceceran tubuh ikan, insang ikan, isi perut, dan sisik-sisik yang lainnya. Agar tidak terbawa dalam air yang akan diolah kembali. Hal yang sama dilakukan pada air proses perebusan ikan. Nah, harus melalui proses penyaringan. Nah, itu adalah beberapa inovasi untuk mengurangi limbah cair yang dapat merusak lingkungan atau mengurangi pembuangan limbah cair sembarangan ke sungai. Nah, untuk penanganan sendiri perlu adanya kontribusi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Jadi tidak bisa dilakukan dengan individu saja, meskipun bisa tapi tetap butuh bantuan. Kita sebagai masyarakat harus saling membantu, gotong royong, apalagi ini bertujuan untuk kenyamanan dan ketentraman masyarakat di sekitar situ. Jadi kita harus memberikan solusi yang baik, yaitu seperti mengedukasi agar tidak membuang limbah cair sembarangan di sungai, terus memberikan inovasi dalam pembuatan pupuk dari limbah cair tersebut, pengolahan limbah cair dengan baik dan benar, dan sebagainya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.